Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kesempatan pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Institut Muslimah Indonesia yang akan dibacakan oleh Ibu Hariah, mewakili Ibu Direktur kita, Ibu Nur T. Eka Darmayanti. Kepada Ibu Hariah, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hamidah. Suara saya apakah terdengar dengan jelas, Bu, teman-teman? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, ibu-ibu, teman-teman di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di ruangan yang mulia ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada panitia dan juga teman-teman ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Institut Muslimah Indonesia, ya, Ibu Eka, dalam hal ini mewakilkan kepada saya karena ada suatu keperluan, jadi beliau tidak bisa membersamai kita. Baik, ibu-ibu, sebelum saya akan menyampaikan beberapa profil terkait Institut Muslimah Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haria. Di Institut Muslimah Indonesia ini saya mendapat amanah sebagai humas. Jadi mudah-mudahan nanti untuk masa yang akan datang kita akan terus melakukan pembelajaran-pembelajaran yang ibu-ibu tetap berminat, bersemangat untuk mengikuti. Baik, salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Ramadan ini, semoga kita tetap diberikan semangat dan juga tetap produktif. Saya bisa share screen kah, Bu Hamidah, atau share dari host? Bisa, Bu, bisa. Ya, baik, saya coba. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu, sudah. Sudah ya. Baik, mohon izin waktunya sedikit ya, teman-teman, sebelum kita menuju ke narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, Ibu Dr. Gigi Fitri. Jadi Institut Muslimah Indonesia kita memiliki tagline yaitu Muslimah Indonesia menuju peradaban mulia. Ini juga bagian dari visi yang akan kita bangun terhadap acara-acara yang kita lakukan. Misi kita adalah membentuk pribadi muslimah yang solehah, kreatif, terampil, berwawasan luas, dan memiliki kontribusi kepada masyarakat. Institut Muslimah Indonesia itu sendiri dibina oleh Ibu Dr. Dwi Rahmawati. Direkturnya adalah Ibu Nur T. Eka Darmayanti. Kemudian Sekretaris dan Bendahara Ibu Hamidah. Kemudian Humas dan Media saya sendiri, Haria. Dan kita memiliki narasumber atau pengajar yaitu Ibu Dr. Melkarini, Ibu Dr. Gigi Fitri Wahyuni R, Ibu Neni Syarifatun Nisa, Ibu Dr. Desi Mutia Ali, Ibu Dr. Ririn Razika Ramadhani, dan Ibu Evi Pramboyan Minanda. Beberapa program yang coba kami ajukan dan akan kami lakukan, karena memang kami juga sebagai sebuah institusi yang
baru membangun atau baru berdiri. Jadi kita akan memulai dengan adanya shortcut ini, ya, yang akan kita lakukan beberapa kali pada tanggal 8 sampai dengan 29 April 2022 setiap hari Jumat. Kemudian nanti kita ada kelas kepribadian, kita ada 3 level, ya, nanti selama 3 bulan, masing-masing level kita mulai pada bulan Juni 2022. Kemudian kita ada kelas keterampilan muslimah, yaitu penguatan kepada life skill muslimah yang akan kita mulai tahun depan, yaitu pada tahun 2023. Dan kita juga memiliki media sosial yang tujuannya kita gunakan untuk sosialisasi dan pengembangan platform dari program Institut Muslimah Indonesia melalui media sosial Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nanti teman-teman yang ada di sini mohon perkenannya ya bisa follow Instagram kita itu Institut Muslimah Indonesia ya. Jadi nanti cari aja di Instagram itu Institut Muslimah Indonesia, nanti teman-teman tinggal follow. Kemudian ini beberapa silabus kepribadian muslimah yang akan kita sampaikan kepada teman-teman untuk pertemuan selanjutnya. Di antaranya adalah kita akan membahas tentang kenali potensi diri muslimah, menjadi pribadi yang ikhlas dengan puasa, menjadi pribadi yang sidik dengan puasa, menjadi pribadi yang tawadhu dengan puasa, menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang berbaik sangka, menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang adil, menjadi pribadi yang amanah, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang tawakal, menjadi pribadi yang takwa, menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang wajib, menjadi pribadi yang istiqomah, menjadi pribadi yang taubat, menjadi pribadi yang cinta kepada Allah, menjadi pribadi yang takut kepada Allah, menjadi pribadi yang berani atau syaja'ah, masyarakat zakat, zikir dalam kehidupan muslim, urgensi muhasabah, rumah idaman, suami dan bapak ideal, istri dan ibu ideal, membina anak menjadi solih dan solihah, komitmen muslim terhadap masjid, masyarakat islami, dan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Teman-teman, ibu-ibu, kenapa ini kita ulang-ulang ya menjadi pribadi dengan akhiran di kalimatnya itu dengan tema yang berbeda, karena memang ini menjadi satu bahasan tersendiri gitu. Jadi ini nanti bisa berkembang sangat luas sehingga kita menjadikan itu satu tema tersendiri. Ya baik, teman-teman, ini slide terakhir tentang ketentuan untuk mengikuti shortcut Ramadan Series ya. Yang pertama, kita berdoa dan memperbaiki niat dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga semata-mata memang kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga adab selama kelas virtual berlangsung. Dan ibu-ibu, teman-teman, sobat muslimah yang mengikuti kuliah diharuskan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita semua, apalagi di bulan Ramadan ini ya, sudah memiliki starting ya, memiliki awalan yang baik untuk bisa melakukan ini. Kemudian sobat muslimah wajib mengikuti 4 sesi yang ditentukan panitia. Jadi selama Ramadan ini nanti ada 4 sesi setiap hari Jumat. Mudah-mudahan sobat muslimah bisa mengikutinya ya. Kemudian sobat muslimah wajib mengisi link presensi yang dibagikan kepada yang dibagikan pada saat kelas berlangsung. Mungkin nanti dari panitia akan menyampaikannya via room chat atau mungkin nanti disampaikan. Sobat muslimah wajib mengisi link evaluasi yang disampaikan panitia. Sobat muslimah berhak mendapatkan sertifikat senilai 20 JP jika mengikuti acara penuh pada tiap sesi dan membuat tulisan dengan tema Muslimah hebat menurut pandanganku dan strategi mencapainya. Ya, ini bagian dari tulisan yang menjadi tugas yang perlu atau yang harus dikumpulkan pada saat shortcut ini. Dan nanti yang mengumpulkan tugas ini itu akan mendapatkan hadiah sebagai tulisan yang inspiratif ya. Kemudian jika ada sobat muslimah sebagai peserta berhalangan hadir, harap memberikan kabar kepada panitia. Baik, teman-teman, ibu-ibu, sobat muslimah sekalian, itu tadi yang bisa kami sampaikan atas nama Direktur dari Institut Muslimah Indonesia. Saya menyampaikan, kami menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak bisa membersamai kita, dan kami berharap semoga acara ini bermanfaat dan memberikan kebaikan yang luas buat semua.
Dan mudah-mudahan Sobat Muslimah bisa tetap konsisten dan komitmen untuk terus mengikuti acara kita. Baik, demikian Ibu Hamidah yang bisa kami sampaikan atas nama Ibu Direktur. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia. Demikian Sobat Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Haria sudah mewakili Ibu Direktur kita. Bentuk berikutnya, mari kita masuk ke materi kita tentang muslimah dan kesehatan mulut yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Mari sama-sama kita lihat dulu profil dari Ibu Fitri. Jadi buku aja, jadinya dia kan kagak nyatet kata Pak Andi, dia nggak nyatet kok. Ya, apakah sudah terlihat? Jadi pemateri kita hari ini adalah Dr. Gigi Fitri Wahyuni R. Alamatnya di Sukma Jaya Depok, kemudian pendidikan dari S1 Fakultas Kedokteran Gigi UI, lulus tahun 2000, dengan 2 anak yang hobi berenang dan archery. Kemudian aktivitasnya sekarang adalah sebagai ibu rumah tangga, tutor homeschooling mengajak anak-anak di rumah, kemudian teledentis, PKK RW 20 Mekarjaya, kemudian relawan Amil Zakat, dan narasumber Institut Muslimah Indonesia. Kemudian fokusnya motonya adalah fokus pada tujuan hidup. Itu tadi profil pembicara kita. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Fitri, apakah sudah siap? Iya. Cek. Siap. Suara saya terdengar oleh Sobat Muslimah semua? Ya, terdengar Ibu. Oke. Sobat-sobat muslimah, kalau boleh kameranya dinyalakan, kemudian kita simak dengan baik karena nanti Bu Fitri ini akan memberikan materi yang menarik ya. Kemudian ada juga hadiah untuk 2 orang, saldo GoPay sebesar Rp50.000 masing-masing. Mantap. Berikutnya kami persilakan. Silakan Dr. Fitri. Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harap yang tidak berhalangan untuk open cam, silakan open cam. Bagi yang berhalangan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi sebelum saya memulai, mohon izin saya ingin menanyakan kabar sahabat muslimah semua, karena ini udah siang hari ya, udah jam 11 lewat. Yang sedang saum itu lumayan ya, energinya sudah kepake ibu-ibu semua. Boleh tolong ditulis di chat Zoom, bagaimana kabar sobat muslimah pada siang hari ini? Coba tolong ditulis bagaimana kabarnya. Ayo. Atau yang sudah bisa open cam, silahkan boleh berikan jempol atau berikan reaction love misalnya. Monggo, terima kasih. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wow, keren. Kita kan muslimah hebat semuanya ya. Oke. Ya. Baik, kalau saya baca profil di Gifon tentang apa? Sobat muslim semua, sobat muslimah semua, ini Masya Allah gitu ya, latar pendidikannya Masya Allah gitu. Jadi bahkan ada yang sebagian juga latar belakang medis. Jadi tidak apa-apa ya, pada kesempatan kali ini saya mohon izin share saja bagaimana tentang cara menjaga kesehatan mulut khususnya di bulan Ramadan. Mohon maaf di flyer sebelumnya mungkin sobat muslimah sudah menerima ya, judulnya adalah muslimah dan kesehatan mulut. Oke, izinkan saya untuk share screen. Kemudian saya juga mohon izin kepada sobat muslimah semua, jika nanti, karena saya menggunakan Canva ya, jika nanti suara saya terganggu, saya izin untuk tutup kamera saya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ya, oke. sudah. Oke,
Kalau tidak ada cermin di depan Sobat Muslimah sekalian, mungkin bisa ada HP di depannya ya. Di situ kan HP kita, insya Allah smartphone semua ya. Boleh coba kita bercermin di HP kita, bagaimana kondisi mulut kita pada saat berpuasa di jam saya itu jam 11 lewat 25. Ayo, bagaimana? Ada yang mau share kondisi mulut dan gigi kita? Karena di sini temanya adalah muslimah dan kesehatan mulut saat berpuasa. Ada yang mau berkomentar bagaimana biasanya yang terjadi pada Hawa di jam 11 lewat ini pada saat kita berpuasa? Ada yang mau share pengalaman bagaimana? Entah itu bau mulutnya, entah bagaimana yang dirasakan oleh Sobat Muslimah, monggo silakan. Atau ada yang mau menghembuskan nafas? Ayo, gimana dengan aroma mulutnya? Nggak apa-apa, kita kan share ya. Berasa kering. Surga, Bu. Kenapa? Surga, Bu. Amin, Masya Allah. Oke, terima kasih responnya. Oke, lanjut ya. Oke. Sobat Muslimah sekalian, pada kesempatan ini, di awal acara, di awal materi, izinkan saya untuk mari bersama-sama kita bertafakur diri. Di Quran Surat Al-Infitor, surat ke-82, ayat 6-8, itu Allah telah berfirman, Allah telah mengingatkan kepada kita semua. Mohon saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yang artinya wahai manusia. Jadi di sini Allah menyuruhkan wahai manusia ya, artinya semuanya, bukan seruan khusus kepada orang-orang beriman saja, tapi semuanya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sekalian berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Kemudian di ayat ke-7-nya, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Masya Allah ya. Kalau kita lihat background video ini, lihat ini saya hanya mendapatkan video dari kepala dan leher saja ya. Betapa Allah itu maha pencipta, maha pandai, dan maha segalanya. Betapa bagaimana dari atas Allah menciptakan tengkorak kita itu keras, kokoh, yang bisa melindungi jaringan otak di bawahnya. Kemudian turun lagi, betapa Allah maha pandai, betapa Allah maha kasih, maha penyayangnya ketika menyusun sepasang rahang kita dengan kokoh juga. Meskipun kokoh namun bisa lentur, bisa melakukan gerakan pengunyahan. Kemudian juga Allah menyusun gigi-gigi kita. Dan insya Allah Sobat Muslimah semua sudah paham ya, kita ini manusia ini termasuk omniform, memakan segala. Betapa Allah maha tahu bahwa susunan tubuh kita, susunan gigi-gigi kita itu Allah atur sehingga bisa makan daging dan makan dari jenis-jenis tumbuhan. Itu maha suci Allah ya. Kemudian di ayat ke-8-nya, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia, Allah menyusun tubuhmu. Jadi terserah Allah gitu. Jadi Masya Allah ya, ketika saya membaca artinya, apalagi kalau kita tadabbur di buku tafsir, itu luar biasa. Di situ di detail ya, per organ tubuh kita yang tersusun dari sel-sel entah berapa miliar, itu Allah susun, nggak tabrakan, sistemnya tuh rapi. Ada sistem pencernaan, kalau mulut itu kan bagian dari sistem pencernaan, tuh rapi. Kemudian di sini ada yang bidan juga ya, kalau tidak salah. Itu sistem reproduksi juga rapi, nggak bertabrakan. Itu Allah yang mengaturnya. Jadi sudah sepantasnya, ini ya di ayat ke-6, itu Allah mengingatkan kepada kita semua, jangan durhaka, jangan sok-sokan gitu di hadapan Allah. Nggak boleh sombong di hadapan Allah. Ini ayat ini mengingatkan saya juga ya, saya pribadi. Lanjut. Nah, ini sudah paham insya Allah semuanya. Mulut kita itu adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan kita. Jadi kalau namanya sistem itu kan kumpulan dari berbagai macam organ yang mempunyai kerjasama ya. Kalau sistem pencernaan itu mulanya adalah mulut. Kemudian
organ mulut kita itu sesungguhnya Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita semua terdiri dari jaringan lunak, ada bibir, ada pipi, ada gusi, kemudian ada jaringan kerasnya juga. Jaringan kerasnya itu ya ini gigi dengan rapi, kemudian ada sepasang tulang rahang atas dan rahang bawah. Fungsinya, fungsi utamanya memang yang tersimpan di kepala kita adalah untuk mengunyah. Tapi sesungguhnya ya banyak gitu ya fungsinya. Yang pertama otomatis adalah berbicara. Berbicara itu bukan sekedar melakukan kata-kata. Termasuk di sini yang kedua adalah yang tak kalah pentingnya adalah tilawah Quran. Jadi ketika misalnya ada sebagian saudara kita atau sebagian bayi yang terlahir yang Allah takdirkan, Allah berikan rizki misalnya tidak sempurna, langit-langitnya, baik langit keras maupun langit lunak, kemudian ada celah ketika Allah takdirkan seperti itu akan terganggu fungsi berbicaranya. Makanya oleh teman sejawat spesialis bedah mulut akan dilakukan rekonstruksi atau perbaikan sehingga fungsi berbicara, kemudian menelan, kemudian kelak nanti ketika ia sudah belajar Quran itu bisa kembali sempurna. Nah itu maha sucinya Allah sampai susunan giginya itu ya beda gitulah, gigi seri. Kenapa bentuknya gini? Karena buat begini. Itulah tadi di slide sebelumnya yang saya tampilkan di surat Al-Infitor ayat 7. Maha teliti Allah itu. Kemudian, ya ini penguatannya. Jadi mulut itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Tapi gitu nih di geraham, kenapa bentuknya beralur-alur? Ya karena buat giling. Terus di depan kenapa dia bentuknya pipi? Ya karena buat motong. Nggak perlulah bergigi seperti geraham. Nah itulah maha pandainya Allah. Kemudian ini reminder sebenarnya bagi ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya belajar pasti udah dapat lah ya ini di pelajaran IPA. Sistem pengunyihan kita, pencernaan kita itu ada dua macam, yaitu secara mekanik, yaitu penggilingan makanan itu dilakukan oleh gigi gerigi. Utamanya adalah gigi geraham kita. Terus tak lupa pula sistem pencernaan kita itu juga ada sistem kimiawi. Sering lupa ya. Jadi di dalam mulut kita itu Allah berikan air liur. Di situ banyak sekali enzim-enzim yang bekerja juga sebagai pengunyah. Jadi setelah dikoyak sampai kecil-kecil oleh gigi geraham kita, dibantu pula secara kimiawi oleh enzim-enzim sehingga makanan itu yang akan masuk ke dalam lambung itu sudah dalam bentuk kecil dan struktur molekulnya itu sudah berbeda, nggak utuh seperti makanan nasi bulat-bulat, nggak seperti itu. Nah itu siapa yang ngatur? Ya Allah gitu, maha suci Allah ya. Nah ini mengingatkan saya juga, saya pribadi ya. Di sini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu mengingatkan kepada kita semua dua nikmat yang sering kali kita lupa, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa saya saya sampaikan video background-nya ini ya untuk mengingatkan saya sendiri. Jadi rizki yang luar biasa sehat itu. Karena dengan kita sehat, dengan kita mempunyai waktu bisa hadir dalam Zoom meeting ini dan kajian ini, itu nikmat gitu. Rizki Allah yang patut kita syukuri dan insya Allah sudah paham semua, cara bersyukur bukan sekedar dalam tanda kutip mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi ada kegiatan aktif itu dengan cara olahraga. Lalu bagaimana dengan mensyukuri nikmat Allah berupa sehatnya mulut dan gigi-gigi kita? Yuk, kita lihat slide selanjutnya. Nah, tadi sudah bercermin sobat muslimah semua? Sering ya kita bercermin kalau mau keluar rumah, kita betulkan jilbab, kemudian kita rapikan wajah kita, sambil jangan lupa berdoa. Ini ada tuntunannya kan ya. Insya Allah sudah paham semuanya. Ada doa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Namun jangan lupa mulut. Kalau sekarang kita keluar pakai masker ya, tapi tetap loh kelihatan bagaimana kita keluar dengan menggunakan masker dengan wajah yang tersenyum atau cemberut itu beda, ya nggak? Iya apa iya? Iya ya. Jadi ketika kita masih di dalam rumah, perhatikan setelah wajah kita rapi, jilbab kita rapi, udah bersih belum? Tadi habis sahur cek lagi sikat giginya udah bersih belum? Termasuk jaringan lunaknya.
bagaimana kondisi bibir kita siang ini. Gimana Bu? Boleh ditulis kondisi bibir kita di siang hari ini? Mudah-mudahan masih masih lembab ya. Cukup asupan air putihnya. Alhamdulillah. Nah, masuk kepada cara bersyukur kita ya. Lanjut dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ada bentuk aktifnya, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Tentu saja ikhtiar kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dalam rangka kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau satu organ tubuh saja kita terganggu, kan kita nggak nyaman ya, maksudnya nggak optimal. Pernah rasain kan ya sariawan, kalau kita sariawan satu titik aja, gimana rasanya tilawah? Tentu butuh effort yang lebih besar ya lebih enak kalau kita tilawah bisa, apalagi ada target tilawah ya, sobat muslimah semua di bulan Ramadan, ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali, 5 kali, dan seterusnya. Kalau misalnya kondisi kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa ini baik, insya Allah bisa optimal. Gangguan-gangguan itu tidak ada. Nah, sepertinya ini hal yang sepele karena kita udah auto ya, udah otomatis. Kalau sambil merepung bisa ya. Ini saya hanya mengingatkan kembali, refresh ya. Jadi prinsipnya meskipun kita berpuasa tetap 2 kali. Sikat gigi tetap dilakukan frekuensinya 2 kali dalam sehari. Kapan? Setelah sahur, setelah makan sahur, dan sebelum berangkat tidur. Kenapa menjadi wajib dalam tanda kutip sebelum berangkat tidur? Karena ketika tidur, aliran saliva atau air liur kita itu berhenti ya, nggak aktif. Jadi kadang-kadang ada yang mengendap di satu tempat, satu lokasi. Nah, kalau misalnya ada sisa-sisa makanan, apalagi ditambah kalau gigi kita ada karies masuk di situ, nah terjadilah proses perusakan mineral-mineral, jadi karies ya, jadi gigi berlubang. Makanya wajib ya sebelum tidur, wajib dalam tanda kutip. Ini saya sampaikan tanda kutip karena nanti ada yang protes lagi, wajib itu sholat fardu. Jadi kalau kami, saya ngingetin anak-anak wajib tanda kutip ya sebelum tidur. Terus ada banyak sekali teori bagaimana cara sikat gigi. Pada prinsipnya adalah semua permukaan gigi itu kena, tersikat dengan bersih. Kemudian tekanannya cukup saja, tidak boleh terlalu keras. Kemudian ada lagi yang perlu diingat adalah ini arah atas bawah. Ini perhatikan ya, atas bawah. Jadi bukan horizontal. Bukan horizontal begini. Karena kalau dilakukan gerakan horizontal udah tahu akan terjadi abrasi atau jaringan keras gigi ini terangkat ya, ngilu, bisa menyebabkan ngilu. Nah, mohon ditulis siapa yang sudah terbiasa menyikat lidahnya. Ayo, ada yang mau share pengalaman, silakan tulis di chat. Siapa di antara sobat muslimah di sini yang sudah terbiasa menyikat lidahnya setelah menyikat gigi? Saya Kenapa sih kebiasaan. kita harus menyikat lidah kita? Iya. Alhamdulillah. Biar bersih, Bu Ustazah. Ya. Bu Dokter. Maaf. Iya, betul. Maaf. Ini suara saya masih jelas kan ya? Jelas. Jelas, Ibu. Ya. Kenapa sih kita harus menyikat lidah kita, punggung lidah kita? Mungkin sebagian sudah ada yang paham, sudah ada yang mengerti. Oh, pencet lagi. Sebentar. Maaf, balik. Jadi, boleh sobat muslimah ngaca ya, ambil HP, ambil smartphone-nya, kemudian julurkan lidah. Coba, bareng-bareng, julurkan lidahnya. Otomatis kepencet. Julurkan lidahnya. Bagaimana kondisi lidah, punggung lidah sobat muslimah di siang hari ini? Apakah ada lapisan putih? Nah, terus bagaimana sih sebenarnya struktur anatominya? Jadi sesungguhnya lidah kita tuh nggak polos-polos licin gitu, jadi ada teksturnya. Masya Allah, sebentar. Kenapa jalan sendiri ya? Bentar. Jadi ada jonjot-jonjot atau tonjolan-tonjolan, dan tonjolan-tonjolan itu bisa menjadi rumah yang baik bagi kuman ya. Jadi harus bersih. Nah, gimana caranya menyikat lidah, maaf.
Ada dua cara, boleh sobat muslimah menggunakan sikat gigi. Astagfirullah. Maaf, ini kenapa jadi begini ya, kampus saya. Nah, astagfirullah. Bentar. Jadi boleh menggunakan sikat gigi atau menggunakan sikat lidah. Kayaknya saya ada gangguan nih. Nampaknya, maaf ya, sebentar. Nah, jadi apa? Masya Allah. Gerakannya adalah dari punggung ke dari pangkal lidah ke ujung dengan sikat gigi, dengan sikat lidah atau dengan sikat gigi. Kemudian tekanannya pelan saja. Setelah selesai menyikat lidah, kita bisa melakukan flossing ya. Flossing itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, terutama pada orang yang susunan gigi-giginya ada yang berjejal. Itu perlu sekali lakukan flossing ya. Flossing itu membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau floss. Ada macam-macam bentuknya, ada ini yang bentuknya benang, ada yang bentuknya ada handle ya. Itu bisa dijual bebas di di supermarket dengan merek bermacam-macam. Maksudnya untuk menuntaskan pembersihannya, pembersihan di jaringan keras gigi kita. Selanjutnya, setelah flossing selesai, kita lakukan berkumur. Kalau ada yang nanya, wajib nggak sih pakai obat kumur? Saya bilang nggak wajib gitu. Sebenarnya dengan air biasa tuh nggak masalah gitu, asal bersih. Kalaupun menggunakan obat kumur itu untuk kondisi-kondisi tertentu ya, dan hati-hati pada pemakaian pada anak-anak. Jadi American Dental Association itu merekomendasikan obat kumur dengan kandungan chlorhexidine itu sangat baik untuk mengontrol plak pada gigi. Jadi ada sisa-sisa yang nyelip-nyelip itu kan gigi berjejal atau pada tonjol-tonjol lidah kita itu akan diselesaikan oleh obat kumur. Namun apabila gigi kita, kondisi jaringan lunak kita baik-baik saja, tidak ada gingivitis atau radang gusi, cukup dengan air biasa tidak mengapa. Itu tadi tahapan-tahapan dalam pembersihan. Selanjutnya, cara menjaga dari dalam ya. Jangan lupa air putih. Beberapa liter itu saya baca kalau kita minum teh atau kolak itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah air putihnya. Jadi minimal sekali 8 gelas sehari, karena kalau udah siang gini berasa banget kering ya. Nah, aturannya 2-4-2. Jadi 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat berbuka puasa, tentu saja nggak langsung 4 gelas ya, diatur habis pada saat udah azan maghrib, misalnya 1 gelas atau 2 gelas, kemudian setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat isya itu kita atur 4 gelas. Jadi nggak otomatis total 4 gelas, bisa kembung ya. Kemudian sisanya 2 gelas itu sebelum berangkat tidur atau menjelang sahur. Jadi kalau sobat muslimah semua bangun jam 2 atau setengah 2, setengah 3 mau sholat tahajud, minumlah gitu. Ini tolong, karena saya ngalami ya kalau ibu-ibu urusan rumah tangga itu nggak ada selesainya, itu suka lupa air putihnya. Itu tolong ini dijaga asupannya. Karena kenapa? Kalau kita kekurangan asupan air putih di siang hari ini, selain kering ya, terus akan mempengaruhi ketahanan jaringan lunak kita. Jaringan lunak dalam rongga mulut, gusinya itu ketahanannya kurang. Karena kalau aliran air liur itu kurang, kan kita nggak ngunyah ya di siang hari, jadi produksi air itu kurang. Otomatis jumlah air liur dalam rongga mulut itu kurang, otomatis ketahanan jaringan mulut kita kurang. Karena kenapa? Ternyata air liur itu di dalam itu ada enzim-enzim yang Allah berikan subhanallah sebagai sistem buffer atau sistem penyeimbang dalam rongga mulut kita. Nah, selanjutnya adalah cukupi asupan sayuran dan buah untuk kecukupan serat dan vitamin. Di samping tadi air putih untuk menjaga supaya kondisi rongga mulut kita tetap lembab, menjaga air liur kita tetap terjaga produksinya, kemudian sistem buffer dalam rongga mulut itu baik, sehingga ketahanan jaringan gusi tetap baik, plus adanya serat, kemudian ada vitamin yang kita konsumsi dengan cukup, itu akan membantu untuk ketahanan jaringan gusi kita. Jadi nggak mudah sariawan. Misalnya kesenggol sedikit bulu sikat jadi sariawan, itu kalau cukup asupan air putih dan buah dan sayur, insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah,
bagi sobat muslimah yang ada anaknya sedang belajar berpuasa, kadang-kadang apa namanya kita berikan reward ya, entah itu coklat atau nggak ada ya, syukur kalau nggak ada, hebat benar. Karena dulu saya apa namanya ketika anak saya masih belajar puasa, belajar sahur di usia TK itu saya kasih reward. Saya mengizinkan tapi cukup sedikit saja, satu saja. Entah itu coklat, entah itu apa namanya es krim, it's okay. Kemudian hindari makanan yang memicu bau mulut. Ada yang suka ini makanan ini? Ada yang suka nggak? Jengkol enak ya. Tapi baiknya kalau di bulan Ramadan enggak sebaiknya ya. Setelah kesehatan fisik ya, dalam artian fisik kita jaga, kita perlu menjaga kesehatan dalam tanda kutip lisan kita. Pak Bu, ada yang tahu ini slide apa Bu? Potongan apa Bu? Sobat muslimah? Menggibah. Potongan film di Tilik ya. Ada yang nonton? Sobat muslimah ada yang pernah nonton film Tilik? Pernah, Bu. Ada. Nah, itu adalah gambaran, Masya Allah, kansa saya. Kita diminta Allah untuk menjaga kesehatan lisan kita, hindari gibah. Karena udah cakep-cakep, jaga mulut, cakep-cakep, jaga senyum, cakep-cakep menjaga apa namanya asupan air putih, asupan serat buah, gibah. Sayang ya puasanya. Nih, jelas banget di Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah kepada orang-orang beriman, karena hanya orang-orang beriman saja yang mampu melakukannya. Jauhlah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, ingat dosa, dan bagaikan memakan daging atau bangkai saudaranya. Nah, ini sebuah tantangan ya buat kita, karena Allah menciptakan lidah itu tidak bertulang, nggak ada tulangnya, lentur sekali lidah kita. Jadi hati-hati, dan memang Allah karuniakan sistem otak perempuan itu kan harus ngomong ya, beda dengan laki-laki. Harus berapa ribu kata Bu? 18.000 ya, kalau nggak salah sampai 20.000 kata itu keluar. Hati-hati. Jadi lebih baik berzikir. Beda dengan laki-laki ya, jatah bicara itu sedikit. Kalau perempuan tuh banyak. Jadi dari Ramadan ini kita diminta untuk perbanyak zikir, tilawah, kemudian ngajarin anak, mengajar anak dan seterusnya. Karena kita pingin setelah saum ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, semakin bertambah keimanan kita, fisik kita, jasad kita tetap sehat, terutama pada siang hari ini yang ujiannya itu, tantangannya itu kalau saya rasakan luar biasa ya buat kita kaum muslimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat, semoga bermanfaat, dan mohon maaf ini ada sedikit kendala teknis. Saya mohon maaf kepada sobat muslimah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Fitri atas penjelasannya terkait materi kita muslimah dan kesehatan mulut. Semoga kita bisa menyerap materi tersebut dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan mengacungkan raise hand, atau boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yoyo. Silakan ditanyakan Bu Yoyo. Iya, makasih Bu Hamidah. Mengenai ini Dr. Fitri, biasanya memang kalau kita ibu-ibu tuh ya, ibu rumah tangga, suka sibuk sampai lupa, kan tadi Bu Fitri bilang untuk minum 8 gelas sehari semalam. Cuman kebanyakan nih biasanya kita kalau udah mau tidur itu enggak gitu. Karena apa, nanti beser terus gitu, apa ngaruh gitu aja sih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau mau digabung dulu Bu Fitri? Langsung silakan Ibu. Saya lupa ya. Siap. Jadi pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah khawatir beser ya, sobat Bu Yoyo ya. Khawatir beser. Kalau pengalaman saya, alhamdulillah sih enggak. Tapi mungkin ada yang mau berbagi pengalaman. Jadi itu banyak literatur itu minimal sekali 8 gelas. Karena saya merasakan kalau lupa itu tuh
eh, apa namanya, ya cepat lelah di siang hari, kemudian kering. Apalagi kalau saya kan kebetulan anak kedua saya itu kan homeschooling ya, ngajarin itu harus ekstra gitu ya, itu lemes Bu, lemes dan nggak enak gitu, dan ibu-ibu kalau mulut kita kering itu potensi terjadinya bau mulut atau halitosis itu lebih besar gitu Bu. Tapi silakan kalau ada sobat muslimah yang mau berbagi pengalaman, monggo, nggak apa-apa ya Ibu MC, Bu Hamidah, kalau ada yang mau Silakan Ibu. berbagi pengalaman. Apakah mungkin Bu Leni mau berbagi pengalaman atau mau bertanya? Silakan Ibu Leni. Sebentar. Ulang buka dulu. Halo Ibu Leni, apakah mau bertanya? Sebentar. Bu Yoyo dulu. Apakah sudah selesai? Pertanyaan sudah cukup? Oh iya, apakah sudah terjawab Bu Yoyo? Iya cukup. Dibikin jam Bu, waker, pengingat. Kalau saya begitu, karena kalau nggak begitu jadi lupa, beneran lupa, karena kan ya namanya ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Oke, sudah cukup Bu Dr. Fitri. Berikutnya penanya selanjutnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, terima kasih atas waktunya. Saya kan punya anak di pondok ya dok, di pesantren gitu. Nah, tadi saya melihat selama ini pada saat dia mulai remaja, karena udah SMP kelas 2, dia itu mungkin kurang air putih ya dok, karena saya merasakan pada saat berbicara dengan saya itu nafasnya nggak enak gitu loh, padahal dia udah sikat gigi gitu loh. Ya, apakah itu karena dia kurang minum atau memang apakah ada pengaruh dengan lidah gitu kan? Karena saya memang juga tidak pernah menyikat lidah gitu. Saya nggak pernah mengajarkan anak saya untuk menyikat lidah, hanya gigi aja gitu. Apakah itu salah satu pengaruhnya atau memang ada salah satu pencernaan yang kurang bagus gitu loh dok? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan bau mulut ya? Ya. Bau mulut atau kalau di medis istilahnya halitosis. Jadi ada banyak Bu, itu menjadi materi sendiri, tapi tidak apa saya sampaikan di forum ini. Yang pertama adalah dari kondisi rongga mulut kita. Yang kedua adalah dari lambung. Nah, karena bagian saya adalah dentis ya, jadi saya menjelaskan yang dari rongga mulut saja. Dari rongga mulut itu bisa dari kelainan pada jaringan keras gigi maksud saya. Jadi adanya lubang gigi yang berlubang atau karies yang tidak dirawat, kebayang pasti menyebabkan bau. Cek apakah jaringan keras atau giginya ada karies atau lubang. Kalau udah centang nggak ada, oh berarti lanjut ke checklist berikutnya. Yang kedua adalah itu tadi punggung lidahnya mulai dibiasakan Bu. Mungkin kalau yang tidak terbiasa enak atau mau muntah rasanya, iya pasti. Tapi nggak apa, dimulai karena itu Bu. Kebayang ya Bu, Ibu pernah lihat babat, pernah makan soto, pernah lihat soto babat. Seperti itu kayak handuk lah. Lidah kita itu kalau diperbesar dengan mikroskop itu seperti itu, bisa terbayang. Kalau misalnya udahlah nggak gosok gigi menjelang tidur, lidahnya tidak disikat, kemudian apalagi kalau remaja itu ada faktor hormonal Ibu. Nah, plus puasa, aliran air liur atau saliva itu baunya luar biasa gitu. Nah, jadi itu cek kalau belum terbiasa, biasakan untuk sikat lidahnya pelan-pelan. Dokter, yang penting kalau untuk menyikat lidahnya itu apakah pada sama pagi dan sore untuk sama 2 kali setelah menyikat gigi. Oh gitu. Iya. Langsung kalau nggak punya, karena sikat lidah itu bervariasi harganya. Pakai sikat giginya sendiri nggak masalah, jadi langsung aja.
Kalau misalnya awal-awal itu anak saya tuh dulu nggak bisa pakai pasta gigi, kalau lidah nggak bisa pakai pasta gigi, dibasuh dulu bulu sikatnya, jangan pakai pasta gigi, nggak usah dalam-dalam, nggak usah jauh-jauh ke pangkal, depannya dulu. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan terbiasa makin ke arah pangkal, makin bisa pakai pasta gigi sedikit aja. Dan lembut aja tekanannya, jangan kencang-kencang. Tadi baru 2 ya. Yang ketiga, cek pada jaringan keras gigi selain karies adalah apakah ada karang gigi. Kalau namanya plak, tadi kan di slide saya ada istilah plak. Plak itu adalah endapan, jadi sesungguhnya sesaat sesudah kita gosok gigi, itu ada namanya, kan air liur nggak mungkin kita, kita hentikan ya, pasti ada, itu udah sunatullah ya, sepanjang kita hidup pasti ada air liur. Dan mikroorganisme normal dalam mulut, flora normal itu ada. Dengan sikat gigi, dengan mouthwash, dengan berbagai pembersihan, nggak mungkin kita bikin 100% bersih. Malah bahaya. Kalau bakterinya 100% bersih, nanti yang ada adalah jamuran. Jadi tetap ada flora normal, flora baik. Sesaat sudah kita sikat gigi, nempellah itu mikroorganisme yang baik ke lapisan dinding keras gigi, enamel kita adalah air liur. Nah, itu namanya plak, Bu. Kalau endapan plaknya filamen tipis aja, itu nggak masalah. Nggak menjadikan gangguan atau radang gusi. Tapi ketika numpuk, terus nggak sikatan, malam, besoknya nggak sikatan lagi pagi, sampai 3 kali 24 jam misal. Di dalam air liur kita ada namanya mineral kalsium. Ada banyak mineral, tapi satu di antaranya ada kalsium. Ketika plak itu terkalsifikasi, jadilah keras, itu namanya kalkulus atau karang gigi. Jadi kalau karang giginya numpuk banyak, bikin bau mulut juga. Jadi banyak faktor. Cek lagi. Kalau mau dibersihkan, ya harus ke dokter gigi, gitu. Jadi cek ada karies apa enggak, kemudian sikat lidahnya iya apa enggak, udah benar apa enggak, mulai dibiasakan pelan-pelan, ada karang gigi atau tidak, terus asupan air putih, ini saya bicara dalam konteks berpuasa ya, asupan air putih kalau kurang berasa banget, bikin bau mulut, sama nutrisi sayur dan buahnya. Itu. Saya izin hanya menjelaskan dari rongga mulut, karena nanti khawatir salah, dari penyakit dalam juga ada. Jadi kalau semuanya udah oke, di checklist rongga mulut, biasanya saya pernah dapat beberapa kasus, akan saya rujuk ke teman sejawat yang internis, cek kondisi lambungnya, karena itu juga bikin masalah. Misalnya orang yang diabetes, gula darahnya terlalu tinggi, itu juga bikin bau mulut. Apakah terjawab? Ya, dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dokter. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan? Sobat Muslimah. Nanya satu lagi boleh, Bu Hamidah? Silakan Ibu Yoyo. Ini Dokter Fitri, Iya. kan anak saya pernah sakit gigi gitu kan. Nah itu apakah yang namanya obat itu kan suka macam-macam sih, ada yang dari klinik, ada yang beli gitu. Nah itu emang harusnya yang lebih baik konstan apa gimana gitu ya? Apa macam-macam apa? Memang sih dia udah rajin, cuma mungkin karena ada salah makan, apa lupa sikat gigi gitu, jadinya pas kena sakit gigi. Nah itu tuh obat menurut dokter gitu untuk yang gigi yang bagus tuh yang apa gitu? Apa harus ke dokter dulu? Apa beli di pasaran aja cukup, gimana menurut dokter? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, saya izin dulu bertanya ke MC. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 12.10 Bu. 12.10, oke. Ya. Jadi sakit itu pastinya banyak penyebabnya ya, Ibu. Jadi kalau terutama di masa pandemi ya, dulu di awal-awal di tahun 2020 ketika kasusnya masih tinggi-tingginya ya, bahkan sampai dokter gigi termasuk sejauh saya juga banyak yang terkena, saya pun juga gitu sekeluarga. Nah itu memang dari organisasi kami itu mengadakan pembatasan untuk pasien gigi. Jadi hanya dilayani pasien-pasien yang emergensi saja. Untuk pasien-pasien yang tidak emergensi itu teledentistry, termasuk saya sekarang masih melakukan teledentistry. Jadi monggo kepada sobat muslimah semua kalau mau chat, tadi kan sudah ditayangkan ya, atau nanti boleh nanya di grup, boleh chat via WA, tapi mohon maaf saya tidak menerima telepon, karena nanti ya sesinya saya ngajarin anak gitu, jadi kalau chat saya layani. Jadi sakitnya itu
digali lagi dari apa. Kalau misalnya memang kondisinya jatuh kepada kedaruratan, ya berangkat ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya ini usianya berapa ya, Bu? Kadang-kadang kalau misalnya balita itu mau tumbuh gigi juga sakit. Anaknya umur berapa ya? Anaknya udah besar. Kadang-kadang gini, udah besar itu belasan ya? 17, 15 Iya. gitu ya? Kadang-kadang cek di ujung sendiri apakah gigi bungsunya mau tumbuh. Gigi bungsu. Gigi bungsu. Gigi bungsu itu, kalau kita komplit ya, orang dewasa itu, kalau komplit itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah nih. Panitia. 32, Bu. Siapa tuh? 32. Saya, Bu. Nensiana, 32. Ibu Nancy ya. Ya, tuh catat. Betul. Ya, jadi kalau misalnya komplit itu ada 32 dan rata-rata orang Indonesia, bukan orang Asia. Itu gigi yang 4 yang terakhir itu tumbuhnya kekurangan ruangan karena namanya bungsu kan terakhir. Nah, itu biasanya miring. Nah, kalau miring, Bu, itu kadang-kadang menyebabkan sakit. Dan cek lagi kalau misalnya hanya sekedar meredakan nyeri, bolehlah paracetamol. Konstan boleh juga dengan catatan tidak ada sakit mah, karena sifatnya asam konstan itu. Jadi yang pertama sih biasanya merekomendasikan paracetamol dulu. Kalau memang ternyata ada pembekakan, ya harus pakai, entar dicek lagi gitu, jangan sembarangan beli antibiotik. Pergi ke dokter gigi dulu, dicek apakah memang butuh antibiotik, apakah memang ini indikasinya untuk beri antibiotik. Jadi untuk darurat boleh paracetamol, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Dicari dulu penyebabnya apa. Ya, terima kasih Bu Dokter. Bu Yoyo, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi ibu-ibu? Kayaknya di chat ada deh, Mbak Hamidah. Oh ya, Di sorry, chat ini ada. Tadi untuk menjawab pertanyaan Bu Yoyo juga terkait minum ya, insya Allah tidak beser dari Bu Siti Mariam berbagi. Tidak beser Bu, karena air dalam tubuh kita akan menguap atau terbuang lewat keringat, pernafasan, dan urin. Terima kasih Bu Siti Mariam. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Feria Hadi. Dokter, kenapa kalau ke dokter gigi menggunakan BPJS dan menggunakan pribadi, kenapa pelayanan berbeda? Berlama-lama. Terus kemudian jika menggunakan BPJS berlama-lama yang pada akhir ini ada masalah baru, jika menggunakan pribadi hasilnya bagus dan waktunya cepat. Kenapa seperti itu ya Bu Dokter? Ini maksudnya berlama-lama sesi konsultasinya ya? Perbedaan pelayanan sepertinya Bu. Jenis pelayanannya? Oke. Pemberian waktu, pemberian waktu, giliran Ya. mendapatkan pelayanan kesehatan gigi. Maksudnya dalam satu sesi itu? Enggak, karena kebetulan klinik saya itu kebetulan belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi tapi teman sejawat saya banyak sih yang bekerja sama dengan BPJS ya kliniknya. Jadi yang ditanyakan dari sisi lamanya dalam berkonsultasi atau bagaimana? Bukan Bu, mendapatkan layanannya itu lama, mulai dari proses pendaftaran sampai dapat layanan itu lama. Pemberkasan. Iya. Iya Bu, yang bertanya? Bu Iya Bu. Feria Hadi. Pemberkasan prosesnya, maksudnya begitu? Ya, sepertinya seperti itu Bu. Mungkin tambahan juga Bu Fitri, Bu Dokter, saya juga pernah saya juga pernah mau daftar periksa gigi BPJS, itu dapat waktu sebulan kemudian baru bisa ketemu dokternya. Nah itu kan sakit giginya sekarang seluruh sebulan kemudian udah. Nah itu Mas. Ya, jadi BPJS itu sebenarnya bukan hanya di gigi ya, maksudnya adalah gitu tantangan-tantangan di poli lain. Jadi yang menjadi tantangan itu saya juga nggak tahu ya, pemberkasannya itu banyak banget ya, apalagi kalau udah janjian operasi tuh. Teman saya ada gitu, ya Allah 1 bulan mau ngangkat gigi bungsu, keburu udah infeksinya kemana-mana. Ya itulah gitu, sistemnya masih harus diperbaiki dan ya banyak lah gitu. Jadi sampai dari organisasi, jadi pengurus besar organisasi kami, pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu meminta perbaikan tuh sampai sudah ngadep ke gedung DPR pusat, menyampaikan surat kepada Pak Presiden untuk perbaikan sistem pelayanan di gigi, termasuk jasa dokter gigi untuk pasien-pasien BPJS seperti itu. Saya mohon maaf tidak bisa berkomentar, tapi yang jelas teman-teman sejawat saya yang ke
kliniknya bekerja sama dengan BPJS itu selalu berikhtiar memberikan tetap yang terbaik gitu. Meskipun ya itu tadi alurnya ngikutin alur BPJS, harus pembekasan, kemudian kadang terbentur juga dengan aturan, misalnya scaling kebersihan karang gigi hanya bisa 1 kali setahun jatahnya, kalau tidak salah ya. Sependek pengetahuan saya, scaling itu jatah dari BPJS hanya sekali. Dan kalau sependek pengetahuan saya itu juga nggak bisa semua, ada grade-nya gitu. Karena kan banyak sedikitnya karang gigi itu ada grade-nya, grade 1, 2, 3. Itu saya kurang paham jujur. Kemudian apalagi kalau udah sampai janjian harus perawatan saluran akar, yang lubangnya udah sampai, infeksinya sudah sampai saluran akar, itu juga ada syaratnya lagi dari BPJS untuk bisa klaim. Terus kalau cabut gigi bungsu, itu teman saya 1 bulan gitu nunggunya, seperti itu. Tambal gigi kadang cepat lepas. Bahannya juga terbatas, Ibu. Bahan yang disediakan untuk bisa klaim ke BPJS itu terbatas sekali. Dan kebetulan memang bahan-bahannya itu mahal. Bahan tambal sinar itu mahal sekali. Jadi terbatas memang yang bisa diklaim. Gitu. Oke. Bagaimana? Apakah menjawab, Ibu Feria? Iya, oke. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:05. Sebenarnya kita masih punya waktu 5 menit lagi. Silakan bagi ibu yang mau bertanya, sobat muslimah semua. Atau kita cukupkan Ibu Fitri, bagaimana? Bagaimana panitia? Saya sih monggo aja. Pesertanya ada yang sedang di kantor juga ya? Monggo, terserah. Iya. Mau tambahin 5 menit lagi, monggo silakan. Tadi ada bertanya Bu Fit melalui chat ini, dokter berpraktek di mana? Jadi gini sobat muslimah semua, jadi pandemi ini saya baru melayani teledentistry karena Masya Allah ya, sama dengan Bu Hamidah kayaknya ceritanya. Bergantian itu pandemi dari 2020, 2021, keluarga besar dari suami, sampai, ya jadi curhat deh. Bapak mertua saya wafat karena nggak kebagian ICU. Teman-teman sejauh saya juga lumayan banyaknya wafat. Jadi saya belum, terakhir suami saya masih masuk HCU. Nah jadi saya masih melayani teledentistry, jadi monggo feel free ya, kalau mau konsultasi. Kemudian biasanya kalau memang harus dirujuk, saya akan merujuk ke teman sejauh saya. Tapi saya sudah ancang-ancang, insya Allah saya di depan di depan TikTok Tole Iskandar. Itu prakteknya insya Allah. Karena harus menyiapkan berkas-berkas gitu. Paham ya Bu, di depan TikTok Tole? Ya, ada klinik gigi di situ. Semoga lancar ya Bu Fitri. Amin. Dokter sukses sehat terus Bu, dokter. Amin. Ibu sobat muslimah juga mudah-mudahan sehat semuanya. Ada lagi nggak yang di chat? Oke, ini nomor telepon Bu Yoyo sama Bu Leni, nanti saya catat ya Bu. Terima kasih sudah memberikan nomornya. Satu lagi, apakah Bu Yoyo sama Bu Leni dan Bu Feria ini ada nomor saldo GoPay-nya ya, bisa ditransfer ke sana ya? Iya, bisa. Atau nanti saya chat pribadi ya, Japri ya. Iya. Oke. Sepertinya cukup ya Ibu. Bu Fitri, terima kasih atas materinya. Sudah disampaikan kepada sobat muslimah semua. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Mudah-mudahan sobat muslimah semua bisa mengikuti kajian kita sampai selesai pekan depan, sehingga 3 pekan berikutnya ya, kita bisa semua gabung. Untuk pertemuan kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ada foto dulu nggak? Oh, boleh. Ayo dibuka, berikan senyum terbaiknya. Kita kan materinya kesehatan mulu, berikan senyum terbaiknya yang bisa open cam. Siapa panitia yang mau ini? Katanya, terus tiba-tiba lepas dari tangan, namanya 85 tahun ya. Siap-siap ya Bu ya, saya foto ya.
1, 2, 3 slide pertama. Yang untuk yang berikutnya, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua. Mari sama-sama kita baca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua sobat muslimah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, sahabat muslimah. Ya, Terima kasih Sobat Muslimah. Bertemu kembali pekan depan ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. izin live.